Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Hidayatullah, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kelas A angkatan 2018, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang konseling naratif dan mempraktekkan konseling naratif. Selamat menyaksikan. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai konseling naratif, di mana konseling naratif adalah salah satu upaya bantuan kepada konseli agar dapat menceritakan kembali narasi kehidupan mereka dan membantunya kembali kepada pribadinya masing-masing. Adapun tujuan dari konseling naratif ini yaitu mengundang konseli untuk menjelaskan pengalaman mereka dalam bahasa baru dan segar. Selanjutnya yaitu membantu konseli menemukan dan membangun pengalamannya yang baru. Selanjutnya yaitu membantu memberikan alternatif kepada konseli untuk melakukan eksplorasi ke dalam diri mereka tentang berbagai keinginan atau harapan. Baiklah, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai konsep-konsep utama dari konseling naratif, di mana yang pertama yaitu fokus dari terapi naratif. Pendekatan naratif melibatkan penggunaan pergeseran fokus dari sebagian besar teori-teori tradisional. Terapis didorong untuk membangun pendekatan kolaboratif dengan ketertarikan khusus dalam mendengar cerita klien, mencari waktu dalam kehidupan klien ketika mereka penuh sumber daya. Selanjutnya itu peranan cerita, di mana kita menghidupkan kehidupan kita dengan cerita yang kita sampaikan tentang diri dan apa yang disampaikan orang lain kepada kita. Cerita tersebut benar-benar membentuk realitas di mana mereka membentuk dan memberikan kontribusi terhadap apa yang dilihat, dirasakan, dan dilakukan. Selanjutnya itu mendengar dengan pikiran terbuka. Seluruh teori-teori konstruksionis sosial menekankan pada mendengar klien tanpa keputusan atau menyalahkan, menegaskan, dan menghargai mereka. Baiklah, adapun tahap-tahap dari konseling naratif ini, yang pertama yaitu berkolaborasi dengan klien untuk datang dengan nama yang disetujui bersama untuk sebuah masalah. Yang kedua yaitu memunculkan masalah yang menekan dan membuat strategi penyelesaiannya. Yang ketiga, menyelidiki bagaimana masalah itu mengganggu, mendominasi diri klien. Selanjutnya yaitu meminta klien untuk melihat ceritanya dari perspektif yang berbeda dengan menawarkan alternatif tujuan untuk hal tersebut. Selanjutnya yaitu menemukan saat ketika klien tidak didominasi atau putus asa dengan masalah dengan mencari pengecualian untuk masalahnya tersebut. Selanjutnya, mencari bukti historis untuk mendukung pandangan baru dari klien yang cukup kompeten untuk bangkit, untuk mengalahkan atau melarikan diri dari dominasi atau penindasan masalahnya. Selanjutnya yaitu meminta klien untuk berspekulasi tentang masa depan yang diharapkan dengan melihat kekuatan atau kompetensinya. Klien dapat membayangkan dan merencanakan masa depan yang dapat mengurangi atau mencegah hidupnya bermasalah. Dan yang terakhir yaitu mencari atau membuat pendukung untuk memahami dan mendukung cerita baru dari klien. Adapun teknik dari konseling naratif yaitu yang pertama eksternalisasi masalah, di mana dalam hal ini konselor akan membantu konseli memisahkan seseorang dari masalah konseli yang membedakan kesulitan yang dialami konseli. Yang kedua yaitu memunculkan dilema, di mana konselor akan membantu konseli mengamati aspek-aspek yang mungkin terjadi dari masalahnya. Yang ketiga yaitu prediksi kemunduran, di mana konselor akan membantu konseli memikirkan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi kesulitan. Dan yang terakhir yaitu menulis ulang kehidupan melalui narasi. Adapun masalah-masalah yang dapat dihadapi dengan konseling naratif ini yaitu yang pertama masalah belajar, sulit beradaptasi dengan lingkungan, memiliki keraguan terhadap diri sendiri, orang yang pesimis, orang yang memiliki ketidakpedulian, dan sebagainya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, bagaimana kabarnya hari ini nak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, walaupun kita hanya bertemu secara daring seperti saat ini, Ibu harap tidak menyurutkan semangat kamu dalam pertemuan kita kali ini ya Nurul. Siap Bu. Bagaimana Nurul selama pembelajaran daring ini, apakah ada kendala atau ada hal lain yang mengganggumu? Sejauh ini
Baik, Bu. Tapi saya masih menemukan beberapa kendala selama belajar di rumah. Begitu ya, Nak. Ibu bisa memahami kondisimu saat ini. Ibu tahu banyak perbedaan yang kamu rasakan selama belajar di rumah. Ya, Bu. Selama ini saya memang merasakan banyak perbedaan, Bu. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya pada Nurul, apakah pada pertemuan kita via daring ini ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan pada Ibu? Iya, Bu. Sebenarnya saya meminta untuk bertemu kali ini karena saya ingin meminta arahan kepada Ibu terkait dengan permasalahan saya kali ini. Baiklah, Nak, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut terkait permasalahanmu, Ibu ingin membuat kesepakatan dengan kamu terkait dengan waktu yang akan kita gunakan untuk pertemuan kita kali ini, yaitu sekitar 45 menit. Apakah kamu bersedia dengan waktu tersebut? Iya, Bu. Saya bersedia. Tapi di sini Ibu juga ingin memberitahumu beberapa hal. Bahwa di sini Ibu berperan untuk membantu kamu dalam menyelesaikan masalah kamu, tapi Ibu tidak berperan untuk mengambil keputusan dari solusi atas masalahmu. Ibu membantumu untuk memberikan arahan terkait dengan membuat keputusan-keputusan yang akan kamu ambil nantinya dalam menemukan solusi terkait dengan masalah yang tengah kamu hadapi. Bagaimana, Nurul? Apakah kamu mengerti? Iya, Bu. Saya mengerti. Baiklah, kalau boleh Ibu tahu apa yang ingin kamu sampaikan pada Ibu? Begini, Bu. Sebenarnya saya memiliki permasalahan terkait pembelajaran daring, Bu. Saya memiliki beberapa kendala selama belajar daring di rumah. Ibu bisa memahami kondisi Nurul. Memang di masa seperti ini pasti akan ada kendala-kendala dan beberapa perbedaan yang akan kamu rasakan. Kalau boleh Ibu tahu kendala apa yang kamu rasakan, Nurul? Sebenarnya saya memiliki masalah pemahaman materi, Bu. Saya merasa selama belajar daring di rumah, saya kurang dapat memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru saya. Lalu apakah ada hal lain yang menjadi kendala kamu selama pembelajaran daring saat ini? Saya juga memiliki kendala dengan jaringan, Bu. Terkadang jaringan saya tidak dapat mendukung proses pembelajaran, sehingga saya terkadang kewalahan untuk dapat mengikuti pembelajaran. Oh, begitu ya, Nak. Sejauh ini Ibu bisa memahami kondisimu. Tapi apakah ada hal lain yang menjadi kendalamu? Iya, Bu. Sebenarnya masih ada lagi. Ini sebenarnya terkait dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru saya, Bu. Saya merasa selama pembelajaran daring saat ini, tugas-tugas di rumah saya lebih banyak dari biasa, Bu. Berbeda pada saat belajar di sekolah secara langsung. Begitu ya, Nak. Lalu apakah ada hal lain lagi? Saya rasa sudah tidak ada, Bu. Sejauh ini itulah beberapa kendala yang saya rasakan selama belajar di rumah. Ibu bisa memahami kondisimu sekarang. Kalau boleh Ibu tahu, kapan kendala-kendala tersebut mulai kamu rasakan? Sebenarnya pada awal-awal pembelajaran daring, saya belum terlalu merasakan ini, Bu. Tapi makin ke sini, saya baru menyadari dan merasakannya. Begitu ya, Nak. Jadi permasalahanmu ini akan berlanjut dalam waktu yang lama. Bagaimana perasaanmu? Saya tidak tahu lagi, Bu, harus mengatakan apa jika itu terjadi. Saya mungkin akan merasakan stres. Jadi itu adalah kemungkinan dampak yang akan kamu rasakan. Ya, Bu, saya pikir begitu. Kalau boleh Ibu tahu, apakah ada masa di mana selama kamu belajar dari rumah saat ini, kamu dapat menyelesaikan tugas-tugasmu dengan baik, kamu tidak mengalami kesulitan atau hambatan-hambatan, atau bahkan kamu dapat memahami pembelajaran dengan baik? Itu kadang-kadang terjadi, Bu. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini saya merasa sudah stres dengan ini semua.
Baiklah, dari yang kamu sampaikan, Ibu bisa mengatakan bahwa bisa saja melalui hambatan-hambatan yang kamu alami dengan baik, akan tetapi di waktu-waktu tertentu kamu juga akan merasa kewalahan. Benar begitu, Nurul? Ya, Bu, saya rasa juga begitu. Lalu kira-kira apa yang akan kamu coba lakukan dengan mengatasi masalahmu ini? Saya belum tahu, Bu. Saya masih bingung. Baiklah, Bapak akan menceritakan sebuah cerita yang serupa dengan permasalahanmu yang tengah kamu hadapi ya. Baik, Bu. Begini, seorang siswa bernama A saat ini ia tengah melalui pembelajaran via daring atau belajar dari rumah karena keadaan sekarang yang tidak memungkinkan untuk ia belajar di sekolah secara langsung. Suatu ketika saat belajar dari rumah, ia mengalami kendala-kendala terkait dengan pembelajaran daring. Ia merasa tugasnya menumpuk dan terkadang ia tidak memahami pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Hal tersebut membuatnya merasa stres dan bingung harus berbuat apa. Tapi suatu ketika ia menemukan cara yang tepat untuk dapat menyelesaikan masalahnya tersebut dan dia lebih dapat menerima pembelajaran daring yang ia jalani dan meminimalisir kendala-kendala yang ia alami selama ini. Baiklah Nurul, apakah kamu bisa menarik kesimpulan dari apa yang tadi Ibu ceritakan? Ya, Bu, saya bisa menyimpulkannya. Kalau begitu, tolong kamu simpulkan cerita Ibu tadi. Baik, Bu. Ada seseorang siswa yang mengalami kendala-kendala selama pembelajaran daring, dan dia merasa stres akan hal itu. Tapi, suatu ketika ia dapat menemukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalahnya, dan dia juga mampu meminimalisir kendala-kendala yang dihadapinya. Bagus sekali Nurul, ternyata kamu memahami cerita Ibu tadi. Lalu setelah mendengar cerita Ibu, apakah kamu kira-kira terpikirkan solusi untuk mengatasi masalahmu? Saya pikir begitu, Bu. Tapi saya masih ragu. Tidak apa-apa, kamu bisa menyampaikan pada Ibu. Kalau kamu kesusahan untuk menyampaikannya, kamu bisa menuliskannya untuk Ibu. Bisakah kamu mengambil kertas dan pulpen untuk menuliskannya? Baik, Bu. Kamu bisa menuliskan apa yang kamu harapkan dan apa alternatif yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahanmu. Baik, saya sudah selesai, Bu. Lalu apakah kamu bisa membacakannya untuk Ibu? Ya, Bu. Silahkan. Jadi, begini, Bu, harapan saya yaitu saya ingin menyelesaikan permasalahan ini sesegera mungkin. Adapun alternatif untuk dapat secara bertahap menyelesaikan masalah saya yaitu saya akan mengatur manajemen diri dan manajemen waktu saya terlebih dahulu. Saya ingin mengatur manajemen waktu saya secara baik agar saya dapat menyelesaikan tugas-tugas saya dengan baik dan tepat waktu. Saya juga ingin belajar lebih bisa menerima kendala saya ini dan lebih mengontrol diri saya untuk tidak mengeluh. Ibu rasa kamu telah menemukan solusi dari permasalahanmu ini dan Ibu senang karena kamu bisa menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih, Bu. Baiklah, setelah tadi kamu ceritakan ceritamu ke Ibu, bagaimana perasaan sekarang? Saya merasa lega sekarang, Bu, dan merasa lebih baik dari sebelumnya. Bagus sekali nak, kamu telah menunjukkan sedikit perubahan. Ibu bangga padamu. Terima kasih, Bu. Ini juga berkat bantuan Ibu. Baiklah Nurul, apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan ke Ibu? Saya rasa sudah tidak ada, Bu.
Baiklah, Ibu rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Tapi sebelum Ibu akhiri pertemuan kita hari ini, apakah setelah kamu membuat perubahan dalam dirimu, kamu ingin bertemu lagi dengan Ibu via daring seperti saat ini untuk membahas perubahanmu lebih lanjut? Iya, Bu, saya bersedia. Berapa lama kira-kira waktu yang kamu butuhkan? Saya rasa saya butuh waktu 2 minggu, Bu, untuk melihat perubahan saya. Baiklah, kita akan bertemu 2 minggu lagi via daring di waktu yang sama. Bagaimana? Apakah kamu bersedia? Iya, Bu. Baiklah, terima kasih untuk waktumu hari ini dan karena mau sharing dengan Ibu terkait dengan permasalahan kamu selama pembelajaran daring. Sampai jumpa 2 minggu lagi ya Nurul. Ya, Bu. Saya juga berterima kasih atas waktu yang Ibu luangkan untuk saya pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nak, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang konseling naratif dan praktek konseling naratif. Saya berharap video kali ini dapat memberikan manfaat untuk kalian yang menyaksikannya. Dan apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.